Oke, sesi selanjutnya atau kuliah kebangsaan oleh Pak Anies Rashid Baswedan akan dipandu dengan moderator yang sangat luar biasa, Ketua Yayasan Turun Tangan, dan untuk itu kita sambut Bang Heri Darmawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya sampai juga yang ditunggu-tunggu. Tepuk tangan lagi dong teman-teman semua. Yang anak abah yang udah nunggu dari pagi. Ada juga yang sengaja nungguin hujannya reda ya. Baru datang jam 1 ini pelanggaran ini ya. Acaranya dari jam 9 baru pada nyampe tadi. Oke. Nah jadi teman-teman alhamdulillah kita ya, sampai pada sesi yang kita tunggu-tunggu. Dan saya juga sampai pada puncak karir saya mungkin sebagai moderator. Iya, karena siapa moderator yang nggak pengen ngemoderasi bapak-bapak pengangguran berkelas 1 ini teman-teman. Iya nggak? Karena buat apa coba? Masa saya harus ngenalin lagi? Masa saya harus cerita lagi dia ngapain? Orang acara ini aja adalah hasil dari buah pikiran beliau, tepuk tangan teman-teman. Jadi turun tangan itu diinisiasi sama Pak Anies di 2013 dan kebetulan saya juga ikut di gerakan sebelumnya Indonesia Mengajar yang juga diinisiasi tahun 2011 atau 2012. Nah teman-teman, jadi hari ini kita ingin sama-sama mendengar cerita dan tentunya kuliah kebangsaan, aduh berat banget ya. Tapi kalau boleh saya mau ngasih satu rahasia nih buat teman-teman. Jadi studionya tuh agak punya cerita panjang sama Pak Anies. Tahu nggak kenapa? Jadi ternyata 2017 beliau pernah ke sini. Dan 2023 juga pernah ke sini. Mungkin Pak Toto tahu nih atau teman-teman IMDE ini yang hafal nih. Tapi bukan untuk menginspirasi, ada yang tahu? 2017 Pak Anies berjoget dengan lagu Terajana dan 2023 beliau nyanyi lagu Ayah. Jadi mau dengerin Pak Anies nyanyi atau joget atau mau dengerin cerita beliau? Semuanya. Saya serahkan tanpa lama-lama lagi the one and only Abah Anies Baswedan. Masuk ruangan ini ada tegang-tegang traumatik gitu. Iya, karena di sinilah kira-kira setahun setengah yang lalu, saya diminta untuk jadi tamu, ternyata juga menyanyi, dan suaranya spektakuler betul, sampai semua orang ingat gitu. Itu kan prestasi tersendiri ya, menyanyi diingat semua orang gitu. Cuman di mana-mana posternya, Pak, jangan nyanyi lagi gitu. Ampun. Jadi setelah saya perhatikan, saya lihat ulang, kelihatannya saya waktu itu dikasih mikrofon yang salah. Iya, saya dikasih mikrofon yang salah. Karena saya coba nyanyi lagi di tempat lain bagus gitu loh. Apa yang salah dengan mikrofon di sini? Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa beberapa yang terlibat langsung memfasilitasi. Yang pertama Pak Rektor Institut Media Digital MTek, Bapak Dr. Toto Amin Sofianto, MA-IDD, dan Bu Sri Rianti, Mbak Ii. Mana Mbak Ii-nya? Nah itu dia. Kemudian Wakil Rektor Pak Ciptono, yang saya hormati. Mana Pak Ciptono? Terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan turun tangan di tempat ini. Barangkali ini salah satu kegiatan turun tangan yang tempatnya paling glamor ya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat. Yang berikutnya Ketua Dewan Pembina Turun Tangan, Dewan Binanya Pak Khosin dan Pak Bagir Mulahilah yang hadir juga di sini.
kemudian Pak Hamzah sekaligus, dan nah di samping saya nih, ini yang kebanggaan kita, Bang Heri Darmawan, Ketua Yayasan Turun Tangan. Sama eksekutifnya mana, direktur eksekutif ini? Pak Bang Sarip, mana Sarip? Bang Sarip, oh lagi kerja, udah bener kalau gitu. Kalau dia duduk di sini salah tempatnya nanti. Kemudian hadir bersama kita juga dari Asoka Indonesia, Bang Ara Kusuma, mana? Terima kasih. Kemudian dari Ketua Yayasan SIT Al-Fatih, Ibu Penny, mana Bu Penny? Masya Allah, apa kabar Penny? Ini teman kuliah saya dulu di Jogja, tapi sekarang di Makassar tugasnya. Kemudian Dekan FEMA, Dr. Sofian Saf, mana? Dan semua saja para relawan, para pegiat, para aktivis yang tidak bisa namanya disebut satu persatu. Terima kasih sudah bersama-sama hadir dalam 11 tahun perjalanan gerakan turun tangan. Dan seperti ceritakan Heri tadi, ini adalah berangkat dari semangat gerakan. Kita dipertemukan oleh cita-cita, oleh misi. Dan saya ingin memulai dengan mengajak kita kembali ke era sekitar tahun 2010, 11, 12, 13. Pada waktu itu disebut sebagai gerakan relawan, itu adalah masa tumbuh awal. Masih minim. Bahkan di dalam politik pun kalau teman-teman ingat di 2009 itu belum banyak yang disebut sebagai relawan. Baru di 2014 mulai bermunculan relawan. Kita muncul sebelum itu. Dan kemunculan kerelawanan ini itu berangkat dari refleksi perjalanan bangsa kita yang di dalam setiap perjuangannya selalu menonjolkan unsur kerelawanan. Itu selalu menonjol, selalu ada di depan. Munculnya pada saat apa? Pada saat krisis. Pada saat krisis itulah kemudian kerelawanan itu muncul. Krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh alam maupun krisis kemanusiaan yang muncul akibat perbuatan manusia. Tapi setiap kali krisis, di situ kerelawanan itu bermunculan. Nah, ketika kami menggagas bersama dengan teman-teman, saya perlu ingatkan teman-teman sekalian, hampir tidak ada inspirasi yang munculnya secara tiba-tiba tanpa ada stimulasi dari kanan kiri, nggak ada. Jadi karena itu saya berapa kali mengatakan inspirasi tidak datang dari meditasi, inspirasi datang dari interaksi. Interaksi itulah yang membuat kita memiliki inspirasi. Interaksi dengan apa? Interaksi dengan orang lain, interaksi dengan fenomena, interaksi dengan bacaan, inspirasi dengan refleksi atas peristiwa-peristiwa yang ada. Jadi inilah yang kemudian memantik munculnya inspirasi. Nah, pada saat kami memulai gerakan Indonesia Mengajar tahun 2009, awal 2010, itu juga berangkat dari inspirasi. Nah, ya teman-teman, saya mencoba refleksi ini. Kemudian tahun 2013, ketika ada inspirasi untuk gerakan turun tangan, apa yang kemudian melatar belakangi? Kami coba refleksi. Nomor satu, ada pengalaman yang sifatnya personal terkait dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Kemudian ada pengetahuan yang didapat lewat bacaan dan lewat interaksi dengan orang lain. Lalu ada permasalahan yang muncul di hadapan kita. Tiga ini ketika bertemu, dia memunculkan gagasan baru. Pertama,
Tadi saya katakan, saya merasakan, saya berinteraksi di masa lalu. Dengan apa? Ini kalau boleh saya cerita sedikit. Saya ketemu seorang rektor di kampus saya, namanya Kusnadi Harja Sumantri. Itu relawannya Wahidnya Wahid. SMA, dia menjadi komandan tentara pelajar, Brigade 17. SMP SMA. Orang aslinya dari Sunda, namanya juga Kusnadi Harja Sumantri. Tapi dia bertempur di Jawa Tengah. Dia menjadi, itu kan relawan, cuman angkat senjata gitu. Namanya Brigade 17. Kenapa dikasih nama Brigade 17? Ya pokoknya kalau tentara pelajar namanya Brigade 17. Jadi kalau di mana-mana tanya, Anda siapa? Brigade 17. Anda siapa? Brigade 17. Itu artinya tentara pelajar. Kemudian dia menjadi mahasiswa. Nah, semangat juang itu ketika jadi mahasiswa, saya pernah ceritakan beberapa hari yang lalu mungkin. Ada kebutuhan membangun SMA, SMA-nya dibangun, gurunya di mana? Nah, ini anak muda ini jadi relawan guru SMA. Relawan guru SMA, lalu mengajak teman-teman yang lain terlibat. Dan keterlibatan ini anak-anak mahasiswa nih menjadi guru PTM, nah, pengerahan tenaga mahasiswa. Salah satu, ini tahun 50-an. Bapak Ibu, kalau ketemu dengan orang-orang yang anak cucunya guru PTM, saya bisa bercerita. Mas sosiolog nih Imam Prasojo. Imam Prasojo itu lahirnya di Sumatera Barat. Terus ditanya, Pak Imam Prasojo kok lahirnya di Sumatera Barat? Iya, ayah saya lagi jadi guru PTM di Sumatera Barat. Karlina, Prof. Karlina, Vinka. Karina Singka. Lahirnya di mana? Singkawang. Karena itu kenapa? Ibunya guru PTM. Anda bisa nyebutin banyak sekali. Tetangga saya ada satu orang, Dr. Salman, meninggal usia 94, 95. Beliau adalah salah satu guru PTM terakhir yang masih hidup. Ini adalah tahun 50-an. Nah, itu interaksi itu, saya dengar ceritanya dari Pak Kusnadi, terus itu menempel tuh, sebagai pengetahuan. Kemudian kita punya pengalaman, kerelawanan ketika zaman kuliah, 1, 2, 3, 4 tuh. Nah, pengetahuan didapat ini pertama tuh, interaksi. Yang kedua adalah bacaan sejarah, bacaan peristiwa-peristiwa di berbagai tempat yang di situ muncul semangat-semangat juang. Lalu yang ketiga adalah problem. Nah, ketika ketemu problem, konteksnya kalau turun tangan adalah bagaimana di dalam arena politik orang baik, atau kalau kesulitan mendefinisikan orang baik, orang tak bermasalah bisa mengikuti proses politik yang penuh dengan problematika kalau orang-orang baiknya memilih diam dan mendiamkan. Nggak bisa. Karena itulah orang-orang baik yang peduli dengan sesama orang baik harus memilih untuk turun tangan, memilih untuk membantu, memilih untuk mendorong. Nah, ini teman-teman sekalian, saya pribadi mengerjakan. Kalau ada teman, kolega, atau orang yang kita kenal, walaupun bukan teman, kenalan, temanan, sahabatan, saudaraan, gitu kan levelnya kira-kira. Jadi baru kenalan saja, tapi terlibat di dalam proses politik, dan kita tahu bahwa ini adalah orang tak bermasalah, maka dulu saya suka berikan endorse. Saya sudah berikan dukungan, nggak ada sungkannya. Nggak kemudian takut nanti, enggak, cek aja. Banyak wali kota, termasuk kemarin wali kota yang mau jadi calon gubernur, itu endorsement tahun 2013. Walaupun diputar lagi kemarin. Tapi itu 2013. Kemudian ada dosen kami di Paramadina, mau menjadi wali kota, saya endorse. Ada yang mau jadi anggota DPR. Indra Piliang itu peneliti di CSIS. Beliau ketika mau jadi anggota DPR, kami buatkan pelepasan Indra dari dunia akademik ke dunia politik. Dibikin acara, farewell.
karena dia akan berangkat ke dunia politik. Saya selalu dalam posisi melepas, mendorong. Kenapa? Ya saya waktu itu masih jadi rektor, kemudian ada teman-teman yang mau terlibat, saya akan dorong, saya akan bantu. Prinsipnya apa? Kalau ada orang lain mau turun tangan, maka kita yang lain tidak boleh hanya urun angan. Kita harus turun tangan. Ketika ada orang lain nih mau turun tangan langsung nih, mau belepotan, mau berhadapan dengan tantangan. Ketika berada di dunia akademik nggak ada yang namanya bully-bully sana sini. Roasting juga sekali-sekali. Kayak tadi tuh. Saya lihat ini seperti total politik Budi sama Ari juga nih. Gantian ya roastingnya nanti. Ada bayaran tambahan nggak nanti? Gini, kalau ngerosting tambahan itu sebetulnya ada secara bayaran gampang. Yang kasihan tuh yang di roasting kalau ada tambahan roasting gitu. Nah, saya mana tadi? Turun tangan. Jadi, ketika melihat ada orang mau turun tangan dalam urusan politik, nih kita yang lain mau diam aja. Saya melihat kita harus turun tangan, kita harus bantu. Itulah sebabnya mengapa di 2013 kita mendorong gerakan turun tangan, berangkatnya dari tadi. Satu adalah perjalanan, pengalaman, interaksi. Yang kedua adalah interaksi dengan bacaan, pengetahuan. Yang ketiga ketemu masalah. Itu kemudian kita memilih untuk, yuk kita bangun gerakan turun tangan. Membantu saudara-saudara sebangsa yang mau menjadi pribadi di dalam politik. Karena pada waktu itu ada keunikan yang saya sering ceritakan juga, pengalaman saya di kampus. Kalau ngobrol dengan mahasiswa, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau apa? Ini true story. Dijawab, saya mau ke bisnis, Pak. Terus saya jawab, apa enggak berminat masuk politik? Dan dia menengok ke wajah saya itu kayak rektornya tanya politik gitu. Iya, kenapa enggak berminat politik? Enggak, Pak. Kenapa? Politik itu kotor, Pak. Maka pertanyaan saya, kalau bisnis bersih ya? Dan sebenarnya kita tahu pengadilan itu lebih banyak urusan konflik bisnis daripada konflik politik. Betul tidak? Kericuhan lebih banyak konflik bisnis daripada konflik politik. Tapi bedanya kalau konflik bisnis tidak masuk ke dalam public attention karena dianggap sebagai private, kalau di wilayah politik dia menjadi publik. Nah, jadi saya sampaikan bersih atau kotor itu bukan sektor. Bersih atau kotor adalah bagaimana menjalani setiap sektor. Dan kalau dijalani dengan baik, maka kita akan bisa menjaga. Nah, disitulah saya ingin refresh sedikit bagi saya pribadi di perjalanan 11 tahun ini. Bagaimana asal-muasalnya, mengapa kemudian muncul gagasan turun tangan. Karena melihat ada orang mau turun tangan, maka yang lain jangan hanya urun angan, tapi ikut turun tangan juga. Nah, dari perjalanan itu, ternyata gerakan turun tangan ini kemudian berkembang. Dan saya harus sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pribadi-pribadi yang tabah, yang tekun, yang rajin merawat gerakan Indonesia, gerakan turun tangan ini selama 11 tahun terakhir. Pak Hosin, Bang Heri, dan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena ini anak muda. Anak muda itu cirinya apa? Turnovernya tinggi. Masuk aktif 2 tahun, mentas. Masuk aktif 1,5 tahun, mentas. Masuk 3 tahun, mentas. Betul tidak? Karena anak muda memang turnovernya tinggi. Tapi di balik turnover tinggi, itu artinya ada banyak kader-kader yang kemudian dapat pengetahuan, dapat pengalaman, dapat inspirasi, dan mereka akan meneruskan karya itu di berbagai tempat. Jadi ketika sekarang melihat statistiknya, Indonesia turun tangan ini sudah hadir di 77 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sudah menginisiasi 214 proyek sosial di 30 provinsi.
Ini pencapaian yang amat membanggakan. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat turun tangan. Dan yang lebih luar biasa adalah cerita dari 66.000 relawannya. Ini turnovernya tinggi sekali. Masuk. Jadi kalau kemana-mana ketemu dengan, Pak, saya bagian dari turun tangan, maka pertanyaan berikutnya, tahunnya berapa? Karena tidak mungkin, kan yang bertahan 11 tahun itu Harry. Hosin, Semi, mana Semi? Ada Semi. Angger, mana Angger? Tuh, Angger. Darul. Ini suami istri Darul sih. Jadi semua gerakan, siapa lagi Her yang ada di sini? Yang 11 tahun. 11 tahun itu masih muda. Kalau dibilang udah 45 tahun, nah baru masalah tuh. Kalau 11 tahun masih muda. Tapi teman-teman, ini semua, Pak Bagir, Mbak Ii, ya betul. Bu Rektor tuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, perjalanan selama 11 tahun ini adalah sebuah perjalanan pengabdian, masuk 66.000 orang, dan mereka sekarang menyebar di mana-mana. Tapi satu hal yang pasti, idenya tak tertinggal. Idenya dibawa mereka menyebar ke seluruh aktivitas yang mereka kerjakan di mana-mana. Jadi aksi-aksinya nyata. Kenapa? Namanya aja turun tangan. Coba kalau ini gerakan urun angan, teman-teman. Kalau gerakan urun angan ya memang sebatas wacana. Tapi kalau turun tangan, makanya nyata. Aksi-aksinya konkret. Nah ini kemudian saya lihat sebagai tempat persemaian kepemimpinan berbasis komunitas. Disebut persemaian kenapa? Karena bibitnya tidak dari kita. Bibitnya dari keluarga-keluarga. Bibitnya dari sekolah-sekolah. Tapi datang ke sini, bersemai di sini, tumbuh di sini, berkembang di sini, lalu mentas. Lalu berkarya di banyak tempat lain. Nah, sebagai tempat persemaian ini, kita memulai gerakan itu dengan satu kalimat sederhana waktu itu. Think big, start small, act now. Kata kuncinya adalah pada dua kata terakhir, act now. Kerjakan sekarang. Tapi berpikirnya besar. Mulainya dari yang kecil dan kerjakan sekarang. Nah inilah barangkali cara berpikir yang masih perlu kita jaga. Supaya kita berorientasi pada kemajuan, pada karya, pada perubahan. Jadi ini mengingatkan pada proyek teman-teman turun tangan Bandung, lilin-lilin kecil. Mereka mulai dari yang sederhana, mengajar anak-anak jalanan membaca dan menulis. Tapi lihat dampaknya sekarang. Banyak anak yang dulunya tidak punya harapan, sekarang mereka bisa bersekolah, dan sekarang mereka punya mimpi-mimpi yang tinggi. Mimpi, kalau menurut lagunya adalah apa? Siapa yang nyanyi lagu itu? Mimpi adalah, saya nggak usah nyanyiin, nanti ganggu nih, mikrofonnya bukan yang bagus nih gitu. Mimpi adalah kunci. Kenapa mimpi itu penting teman-teman? Ini kami merasakan betul. Coba perhatikan, apa yang kita impikan adalah yang kita ketahui. Kita tidak mungkin memimpikan yang kita tidak ketahui. Ya? Karena itu dikatakan bahwa mimpi adalah fungsi dari pengetahuan. Semakin pendek pengetahuannya, semakin pendek mimpinya. Semakin panjang pengetahuannya, semakin lebar pengetahuannya, semakin lebar mimpinya. Jadi jangan kecilkan anak-anak jalanan mimpinya dengan apa? Dengan tidak dapat pengetahuan. Jadi kalau mereka diajari baca tulis, kemudian punya mimpi yang tinggi, otomatis datang kampung-kampung, ketemu dengan anak-anak SD di kampung-kampung, tanya, nanti kalau besar pengen jadi apa? Ini mayoritas saya temukan di Jakarta. Maka mereka akan menyukai posisi yang berseragam. Apa? Satpol PP.
office boy, supir, pengemudi taksi. Semua profesi-profesi berseragam yang ada di lingkungan mereka, itu yang mereka bilang ini menarik nih. Pekerjaan yang tanpa seragam itu nggak menjadi contoh. TNI, polisi, ya berseragam. Tapi teman-teman ketemu dengan kelas menengah yang bacaannya banyak sekali, tanya pengen jadi apa? Muncul macam-macam. Bartend, kalau kopi ini barista. Pengen jadi pemain A, B, C. Itu fungsi dari apa ya? Disebut pengetahuan. Karena itu teman-teman, ketika kami mendengar teman-teman turun tangan Bandung punya proyek lilin-lilin kecil, maka dia sebetulnya sedang menyalakan obor masa depan untuk anak-anak yang hari ini termarginalkan. Kemudian turun tangan Medan yang punya becak pustaka. Siapa yang membayangkan coba ide sederhana bawa buku pakai becak coba. Itu atraktif sekali teman-teman. Dan apa sih dampaknya? Dampaknya bikin anak suka baca. Terobosan-terobosan semacam ini teman-teman, nampaknya kecil tapi dia mencerminkan. Think big, start small, act now. Ini startnya small, nggak usah start gede. Biarkan dia jadi inspirasi di mana-mana. Dan itu yang membuat turun tangan ini beda. Apa yang menarik lagi? Bahwa teman-teman turun tangan ini datang dengan attitude bukan hanya ingin menyelesaikan masalah, tapi ingin belajar dari tempat mereka berkarya. Mau mendengar, mau memahami masalah, dan mau mengadopsi kita biasa sebut sebagai local wisdom. Adopsi local wisdom. Local wisdom itu artinya sebuah kebijaksanaan, sebuah pengetahuan yang tumbuh besar dari pengalaman komunitas selama lintas waktu. Contohnya turun tangan Aceh. Ada program Tuta Sawa Gampong. Mudah-mudahan pengucapan saya benar. Mereka tidak hanya memberikan bantuan, tapi juga melakukan pemberdayaan masyarakat lokal. Di Palu, ini turun tangan Palu. Jaga lingkunganku. Dan bukan saja berbicara tentang mengajari, tapi belajar dari pegiat-pegiat penjaga lingkungan di kawasan-kawasan mereka terlibat. Jadi teman-teman sekalian, dari 11 tahun perjalanan ini, turun tangan bukan sekedar datang, berkarya, berdampak, tapi datang dan belajar dari masyarakat. Lalu ada tambahan yang menarik menurut saya di turun tangan ini. Ada yang disebut sebagai Akademi Relawan. Ini luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat Akademi Relawan. Kenapa teman-teman sekalian? Jadi masuk ke dalam sebuah kegiatan kerelawanan itu dimulai dengan hati. Ada panggilan hati. Teman-teman kalau nggak ada panggilan hati nggak tahan jadi relawan itu. Relawan itu pasti dimulai dengan hati. Sehingga apa? Tidak ada kelelahan. Lelah atau tidak itu bukan soal jumlah jam siaga, jumlah jam terjaga, tapi lelah dan tidak itu kondisi mental. Kondisi mental, saya beri ilustrasi. Saya masuk ke toko elektronika 4 jam di dalam toko, itu bertahan tanpa ada rasa lelah. Saya diajak ke toko pakaian, baju, setengah jam, udah tanya sama istri saya, masih lama nggak? Sama-sama ber-AC, sama-sama nyaman, apa bedanya? Di toko elektronik, toko buku, itu kita bertahan lama. Tapi begitu masuk ke toko baju, udah dah, pilihin aja dah. Gitu. Yang penting ukurannya nggak bener gitu. Hatinya nggak di situ. Teman-teman, relawan itu begitu. Dia lelah apa tidak, itu bukan soal jamnya. Dia tidak akan merasakan lelah karena hatinya ada pada gerakan kerelawanan. Itulah kekuatan relawan. Nah, tapi semangat dan hati ini harus diiringi dengan pengetahuan, diiringi dengan kompetensi, diiringi dengan keterampilan. Itu sebabnya kita harus membekali dan menarik dengan teman-teman membuat akademi relawan.
Dan dengan Akademi Relawan itu yang asalnya mungkin datang malu-malu, datang khawatir memalukan, keluar menjadi pemberani dan membanggakan. Kan itu satu terobosan yang menarik. Dan harapannya kerelawanan ini nanti menjadi sebuah pengetahuan, keilmuan yang bisa dikembangkan, yang bisa, apa sih sifatnya ilmu itu? Ilmu itu memiliki sesuatu yang telah terstruktur sebagai sebuah bidang, dan ilmu dia memiliki kekuatan untuk melakukan duplikasi, multiplikasi. Lalu program mentoring, ini kesempatan untuk belajar langsung pada teman-teman muda yang diberikan kesempatan untuk memimpin proyek-proyek. Dan teman-teman sekalian, kita sekarang di abad 21, tahunnya 24, kita menyaksikan teman-teman turun tangan terlibat dalam gerakan digital. Mulai saya ingat ketika masih awal dulu Wiki DPR, itu langsung muncul sesudah gerakan turun tangan. Kalau nggak salah 2014 ya Pak Sen ya, Wiki DPR. Sekarang namanya Jejak Parlemen. Kemudian pada masa COVID, misalnya pada pandemi, muncul dokter virtual. Kemudian teman-teman juga punya modal kemampuan di dalam pengelolaan digital. Kalau kami barangkali migran, teman-teman muda adalah native. Karena itu menurut saya ke depan barangkali ada beberapa peran yang bisa dimainkan untuk memanfaatkan teknologi digital. Kampanye digital untuk isu sosial, isu lingkungan, isu kemanusiaan. Penumbuhan aplikasi platform baru untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan praktis di masyarakat. Dan mungkin sudah saatnya di dalam gerakan kita turun tangan memiliki satu unit atau subunit yang fokus pada membaca data, menganalisa data, memperhatikan tren untuk kita bisa bertindak lebih tepat atas masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, dengan semangat kerelawanan yang tinggi, proses penumbuhan relawan-relawan selama 11 tahun ini, dan generasi baru yang selalu terlibat, saya rasa kita semua boleh bersyukur menyaksikan bahwa sudah ada lebih dari 66.000 pribadi yang lolos dalam gerakan turun tangan untuk Indonesia. Kita sudah ada 93 basis kerelawanan di Indonesia, jadi ini bukan hanya gerakan lokal di banyak tempat, tapi sudah menjadi gerakan nasional. Dan konsistensi melakukan Gatnas, gathering nasional yang dijaga dengan baik, itu memungkinkan pertemuan antar aktivisnya, berbagi pengalaman, pengetahuan, berbagi inspirasi, berbagi terobosan, yang ini diperlukan untuk generasi-generasi baru. Nah, ini semua, teman-teman, membuat gerakan turun tangan makin kuat. Tapi juga pengingat, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus jalan bersama, kita punya misi yang sama, dan konkret memang inspirasi bergerak, aksi berdampak, dan harapannya membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, apa yang kita bisa kerjakan berikutnya? Apa yang kita bisa lakukan ke depan supaya turun tangan ini makin bergerak, makin menginspirasi, dan aksinya makin berdampak. Saya ingin menganjurkan kepada teman-teman yang belum bergabung di mana saja, yuk kita bergabung dengan gerakan turun tangan yang ada di kabupaten dan kota Anda semua. Datangi, tawarkan waktu, tawarkan energi, tawarkan pikiran. Dan saya yakin teman-teman turun tangan dimanapun selalu terbuka dengan ide-ide baru. Karena mereka pun ketika masuk turun tangan juga dengan membawa ide. Lalu bagi yang sudah menjadi relawan, pastikan bahwa dampaknya makin besar. Dampak selalu terbarukan. Teman-teman, kita ingat pada masa awal kita merasa baru. Ketika sudah bergerak panjang, sebenarnya kita menjadi bagian dari yang lama. Nah, karena itu memastikan bahwa kita selalu punya kebaruan itu penting.
Dan kami berharap, saya berharap sekali Akademi Relawan ini dikembangkan. Karena Akademi Relawan ini mudah-mudahan akan bisa menjadi inkubasi untuk pemunculan terobosan gagasan baru. Yang kedua, menjadi tempat mengumpulkan lesson learn yang dibawa oleh teman-teman relawan yang sudah punya pengalaman atau yang baru memulai gerakannya. Jadi buat semua teman-teman, 11 tahun ini mulai dengan mimpi yang sederhana. 11 tahun mulai dengan pikiran yang simple. Dan alhamdulillah 11 tahun berjalan dengan penuh rasa bangga bagi semua yang terlibat. Boleh tepuk tangan buat teman-teman sekalian. Dan teman-teman semuanya, izinkan saya sampaikan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang sebesar-besarnya pada mereka yang mempercayai ide turun tangan. Pada yang menjalankan ide turun tangan. Pada yang membesarkan gagasan turun tangan. Yang merawat gerakan turun tangan. Yang kemudian membuat gerakan turun tangan ini makin berdampak di mana-mana. Dan yang namanya dampak adalah pasti perubahan. Dan perubahan adalah untuk kemajuan. Kita melakukan dari gagasan yang besar lewat langkah-langkah kecil, konkret, dan langsung dikerjakan. Insya Allah gerakan ini akan terus bergerak, terus berinovasi, terus menantang dan membuat perubahan. Dan kita selalu siap untuk menjawab pertanyaan sederhana. Yel-yel kita gimana ya? Pertanyaan sederhana sekali. Pejuang bukan? Pejuang bukan? Sekali lagi, pejuang bukan? Sikap itu adalah sikap yang harus dijaga. Kalau teman-teman membayangkan perjalanan itu penuh dengan ombak, ombaknya besar, ombaknya penuh dengan tantangan. Kalau teman-teman mau milih melewati ombak yang kecil atau besar? Besar. Kalau Anda peselancar, maka Anda menginginkan ombak yang lebih besar dan lebih besar lagi. Karena disitulah kekuatan dan kehebatan Anda teruji. Tapi kalau Anda bukan peselancar, maka Anda menjauhi itu semua. Saya rasa yang di sini adalah orang-orang yang berselancar untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih adil. Untuk Indonesia yang lebih sejahtera bagi semuanya. Terima kasih kepada semuanya dan ingat, kita dibesarkan oleh Indonesia. Dan sudah saatnya kita membayar balik bagi Indonesia. Dan membayar balik ini salah satunya dengan gerakan kerelawanan. Indonesia masih membutuhkan relawan-relawan yang bekerja untuk kebaikan. Insya Allah kita semua bekerja untuk kebaikan dan selalu dalam ridhonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi buat Abah Anies, Pak Anies Baswedan. Tuh kan, paling enak jadi moderatornya Pak Anies. Apa coba yang harus diulang? Isinya daging semua kan dari tadi. Silakan diulang sendiri ya teman-teman ya. Kayaknya dari tadi juga kalau saya hitung udah dalam kurang dari 1 jam 73 kali kayak tepuk tangannya. Jadi kayaknya udah cukup lah ya semua poin-poinnya teman-teman. Nah, dan mungkin tadi Pak ada satu nih, honorary mention juga teman kita yang juga di awal relawan. Tadi Bapak sebut soal bagaimana proyek teman-teman turun tangan Bandung, terus Akademi Relawan. Nah di sini juga hadir. Beliau pernah jadi relawan turun tangan Bandung, kemudian koordinator turun tangan Jakarta, kepala sekolahnya Akademi Relawan, dan direktur eksekutif. Bang Juang boleh berdiri? Iya, ini juga salah satu pengawas kita di turun tangan teman-teman. Jadi alhamdulillah yang tadi Pak Anies sampaikan, kita bersyukur sekali selama 11 tahun terus bergerak. Dan senang sekali ketemu lebih banyak teman di kesempatan sore hari ini. Karena justru kita pelajari semakin banyak teman kita, semakin banyak juga dampak yang ingin kita hasilkan. Nah langsung aja teman-teman, saya biar nggak kelihatan pilih-pilih, 2 cowok 2 cewek ya. Yang dari sebelah sana dan dari sebelah sana. Yang cowok dulu ini kayaknya yang paling menarik yang pakai topi BSWDN ya. Emang minta nanya banget nih kayaknya. Yang mbaknya yang pakai vest hijau, jilbab hitam kacamata.
kedua. Terus coba turun lagi sebentar. 1, 2, 3. Tadi baru 2 ya. Yang di atas deh, yang di atas. Mbak yang di depan nih paling awal nih, angkat tangannya. Iya, itu yang ketiga. Satu lagi cowok. 1, 2, 3. Ya, ini bapak yang pakai masker semangat banget dari tadi. Udah 4 ya. Silakan teman-teman panitia boleh dibantu untuk mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Anies, perkenalkan nama saya Imam dari TT Bekasi dan juga profesional karir di bidang sustainability. Ada satu hal yang mengganjal bagi saya Pak, sebagai saya warga Bantar Gebang Bekasi Pak. Setiap hari saya selalu mencium bau sampah dari Jakarta masuk ke Bantar Gebang Bekasi lebih dari 7.000 ton per harinya. Kira-kira nih Pak, ngomongin masalah sampah, TPA Bantar Gebang sudah overload capacity. Pertanyaannya, langkah efektif apa yang Bapak bisa usulkan kepada pemerintah kota ke depannya yang insya Allah akan dimenangkan oleh Bang Pramono dan Dul dalam pengatasan masalah sampah. Karena jujur Pak, even masalah sampah di Bantar Gebang tidak ada kebijakan reward and punishment sampah yang terpilah diberikan insentif bagaimana sampah zero waste to landfill dari RT RW. Dan kata kuncinya pemilihan sampah adalah insentif. Kalau nggak ada insentif, again, sampah akan dibawa ke Bantar Gebang, akhirnya TPA Bantar Gebang tempat saya tinggal numpuk. Solusi uang bau bukan solusi. Solusi pertama adalah pemilahan sampah di sumur dan insentif di RT RW sehingga terjadi zero waste to landfill. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, takut teman-teman yang lain belum kenal namanya disebutin Kak. Nama saya Imam Pak, turun tangan Bekasi dan juga sebagai profesional karir juga Pak di Plastik Pay. Salah satu platform di bidang pengolahan sampah plastik jadi ekonomi sirkular. Tukar botol jadi cuan. Asik, masuk tuh barang. Oke Kak Imam, thank you. Yang kedua, yang udah siap mic-nya, boleh dibantu? Silakan Mbak. Selamat sore, saya boleh manggil Mas Anies saja ya Mas? Boleh dong. Dengan Mas Mbak? Anies, dengan Kandi. Kandi. Saya saat ini kerja di NGO isunya transisi energi dan iklim, tapi saya juga sekaligus pendiri Aksara Institute, salah satu komunitas yang ikut turun tangan untuk festival tahun ini, Mas Anies. Saya kenal Mas Anies saat saya masih jadi jurnalis ketika Indonesia Mengajar digagas. Saat itu saya bekerja untuk Koran Sindo dan salah satu yang sangat saya sesali adalah Mas Anies saat itu seharusnya saya ada wawancara khusus saat Mas Anies menjadi Rektor Universitas Paramadina, tapi saat itu saya sakit, jadi batal. Yang kedua, saya juga tadinya ingin mendaftar Indonesia Mengajar 2 tahun setelah saya lulus kuliah, tetapi lagi-lagi gagal karena satu dan lain hal. Tapi saya mengganti kegagalan itu dengan mendirikan Aksara Institute, organisasi yang fokus di isu literasi media dan jurnalisme, dan sesungguhnya Indonesia Mengajar itu adalah yang menginspirasi saya untuk membuat Aksara Institute. Aksara Institute ini Mas Anies menyelenggarakan kelas literasi media 1 tahun bedanya dengan berdirinya turun tangan. Jadi kami tahun 2014 dan sampai sekarang kelas literasi media sudah dijalankan selama 14 kali, termasuk yang versi daring selama pandemi. Jadi alhamdulillah meskipun saya tidak ikut Indonesia Mengajar, tetapi inspirasinya masih terbawa di Aksara Institute. Lalu pertanyaan saya untuk Mas Anies adalah, kalau Mas Anies lagi bosen atau lelah mengurusi kerelawanan ini, itu biasanya ngapain? Yang pertama. Lalu yang kedua Mas, karena saya juga sudah menjalankan Aksara Institute dari tahun 2014, kadang-kadang capek juga. Lalu yang kedua Mas Anies, sebenarnya untuk kerelawanan yang selama ini Mas Anies lakukan, khususnya di Indonesia Mengajar maupun turun tangan, pernah nggak sih merasa ini nggak ada manfaatnya buat diri sendiri?
kalau misalnya nggak pernah, buat Mas Anies melakukan ini semua apa sih manfaatnya buat diri sendiri? Kalau buat orang lain kan jelas ada ya, kita membagikan ilmu yang kita punya, tapi buat diri Mas Anies sendiri itu ada atau enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Mbak Kandi. Berikutnya mungkin langsung yang di sampingnya nih Bapak yang tadi pakai masker. Baru nanti ke atas. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Heri, Pak Anies. Perkenalkan saya Muhammad Fadiritsa. Kebetulan Pak, saya profesinya sebagai guru Pak di salah satu swasta di Jakarta Timur. Dan kebetulan saya juga lagi menempuh Magister Pendidikan Lingkungan di Universitas Negeri Jakarta. Dan kebetulan juga saya aktif di komunitas yang bidang lingkungan namanya Ekodin dan juga Kemangti Jakarta yang fokus di mangrove. Kalau Ekodin itu fokus di lingkungan berkaitan dengan keagamaan. Nah, pertanyaan saya ke Pak Anies sendiri gitu. Ada dua pertanyaan. Saya mungkin lagi sedang juga mengembangkan dari Magister itu pendidikan lingkungan. Kadang pendidikan lingkungan ini masih kurang. Padahal sebenarnya di anak-anak muda itu penting banget. Saya tanya, ini anak-anak bisa nggak berdampak? Saya ternyata pas saya terapin yang mungkin kurikulum Merdeka P5 itu ternyata masih belum berdampak. Bahkan saya kebetulan Pak Anies ketua tema di sekolah swasta P5 itu tema sustainable, bahwa ternyata anak-anak itu masih belum berdampak. Nah, apa yang dilakukan yang terkait dengan pendampakan itu kepada anak-anak? Itu yang pertama, terkait dengan pendidikan lingkungannya itu sendiri. Nah yang kedua, kebetulan saya juga guru Pak ya. Kebetulan saya guru, saya juga mengamatin tentang bukan hanya sekedar tentang mata pelajaran, tetapi tentang sekarang sikap-sikap anak ya. Apalagi kemarin viral ya, kita tahu sendiri bahwa ini menjadi pukulan bagi saya sebagai pengajar. Bagaimana sih kita menjadi pengajar yang baik dan juga bagaimana itu berdampak kepada anak-anak. Kenapa sekarang seperti ini? Karena kita lihat anak-anak ini sudah, kalau kata saya bilang adalah akhlakles Pak. Jadi kurang etika gitu. Bahkan kadang sama orang yang lebih tua aja sudah kayak sopan santunnya sudah hilang gitu. Kadang ya kita lihat sendiri, kalau dulu mah kita masih sopan santun tapi sekarang akhlak itu kayaknya udah hilang gitu. Nah bagaimana menurut Pak Anies sendiri, kita sebagai guru dalam menerapkan akhlak itu yang betul-betul konkret kepada anak kita agar anak-anak kita juga masih tetap menerapkan sopan santun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya Mas Fadaritsa. Fadil Haritsa. Fadil Haritsa. Oke, Iya. Fadil ya. Oke, berikutnya yang di atas silakan banyak. Pertanyaan pertamanya tadi soal ini ya, pendidikan lingkungan. Iya. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naura Zafira. Saya merupakan mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan saya, dari yang tadi Bapak jelaskan bahwa ada 4 tahapan dalam kedekatan dengan seorang ya. Ada yang kenalan, temenan, sahabat, dari kenalan sampai sahabatan gitu. Nah, Bapak juga menyarankan kalau kita atau tahu 4 jenis orang ini, dukunglah ia jika ia dalam kontestasi politik. Jika kita tahu dia adalah orang yang baik. Tapi omongan Bapak itu sudah terrealisasikan juga di saya, walaupun saya tidak mengikuti kontestasi politik apapun, tapi saya nggak tahu Bapak masih ingat atau enggak. Saya pernah didukung oleh Bapak dalam suatu lomba Duta Moderasi Beragama tahun 2021. Terima kasih banyak kepada Bapak sudah memotivasi saya juga. Yang sampai sekarang posannya masih ada di feed Instagram saya. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Tadi juga Bapak sempat singgung kalau anak muda sekarang, apalagi Gen Z seperti saya, itu kesadaran akan politiknya itu menurun. Bahkan bilang kalau politik itu negatif lah, politik itu kotor. Jadi kita itu sudah terdoktrin, ngapain sih ikut politik gitu. Nah, menurut Bapak sendiri gimana sih cara untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya politik gitu di Indonesia kepada anak-anak muda? Dan juga pertanyaan yang kedua, untuk perspektif Bapak sendiri
gimana sih seharusnya negara ini menciptakan suatu ekosistem yang mendukung peran pemuda sebagai penggerak kerelawanan. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Imam, Mbak Kandi, Mas Fadil, dan Mbak Naura. Kita langsung Pak atau saya ulangi ya? Iya, jadi tadi Mas Imam yang pesannya keren banget nih dari aktivis Zero Waste kita, pertanyaannya soal solusi buat dari Jakartanya sendiri ya terhadap permasalahan sampah di Bantar Gebang. Gitu. Terus yang kedua Mbak Kandi, terima kasih yang bergerak di Aksara Institute, bidangnya literasi media dan jurnalisme. Ini pertanyaannya lucu karena kalau bosen dalam kerelawanan ngapain gitu kan buat Pak Anies. Terus apa sih manfaat kerelawanan untuk Bapak sendiri? Tadi terus Mas Fadil tanya soal ini aktivis pendidikan ya, pendidikan lingkungan lagi kan, pendidikan lingkungan dan keagamaan. Dan tadi pertanyaannya gimana nih cara menerapkan pendidikan lingkungan ke anak-anak dan juga akhlak ya tadi akhlak. Dan terakhir Mbak Naura, tadi pertanyaannya Mbak Naura mahasiswa UIN ya, Syarif Hidayatullah, kesadaran politik nih lagi menurun dan gimana sih caranya anak muda lebih sadar, dan yang terakhir ekosistem ya yang negara bisa berikan supaya peran anak muda semakin meningkat. Silakan Abah. Siap. Aman Pak. Saya jawab berdiri aja ya, biar nggak usah pegang mikrofon di sini. Imam tadi soal sampah. You're not alone. Dan itu yang kami katakan berkali-kali ke banyak tempat. Kota-kota di Indonesia akan mengalami yang dirasakan Jakarta bila sejak dini tidak mengelola soal sisa. Saya tidak mengatakan sampah, saya mengatakan sisa. Kenapa saya katakan sisa? Ini masalah mindset. Dan itu tadi bicara tentang pendidikan lingkungan hidup. Setiap kegiatan kita itu membutuhkan input. Keluarnya output. Okay? Output itu dalam bentuk aktivitas, program, karya. Nah, di luar output itu ada namanya sisa. Sisa ini ada yang bisa dipakai lagi, ada yang harus didaur ulang, ada yang tidak bisa digunakan. Nah, yang tidak bisa digunakan, bolehlah kita sebut sebagai sampah. Teman kita terbiasa mengatakan semua sisa adalah sampah. Dan kami mencoba mengubah mindset itu. Ini kantong saya ada tisu. Kenapa kami coba mindset itu? Di Jakarta, tonton naik MRT. Naik MRT, ini pertanyaan ini dilakukan oleh seorang menteri ketika uji coba MRT pas baru dibuka. Kan ada percobaan awal-awalnya, menteri-menteri itu nyoba. Kemudian ada seorang menteri yang ikut mencoba. Selesai itu dia ketemu saya, Mas, ini ada yang kurang Mas. Apa? Tempat sampahnya kurang. Terus saya jawab, Bu, nggak ada tempat sampah, bukan kurang, nggak ada. Terus kalau ada sampah gimana? Dikantongin. Saya udah terbiasa nih ngantongin. Nggak tahu bakal ditanya soal sampah hari ini gitu. Tapi kalau ada, ini sisa. Ini adalah sebuah tisu yang bersih. Tisu bersih. Saya keluarkan tisu itu dari tempatnya, saya pakai untuk menggosok kacamata. Apakah ini jadi menjijikkan? Tidak. Ini hanya berbasiskan kacamata. Tetapi kita terbiasa, kalau sesuatu yang sudah kita pakai, kita pegangnya pun risih. Misalnya, buka pisang. Ini buka tuh pisang. Itu setelah saya dibuka, kita masih pegang baik-baik tuh pisang itu ketika makan. Setelah ditaruh, tunggu 10 menit lagi, pegang gini nih. Ini pisang yang baru kita makan tadi tuh. Berubah mindset kita, yang tadinya sisa, lalu persepsi kita mengatakan sebagai sampah. Karena itulah, menurut saya sekarang ini harus ada revolusi serius soal bagaimana kita melihat masalah lingkungan hidup itu. Apa? Satu, tadi kan input. Berarti kalau soal lingkungan apa? Kurangi inputnya. Kurangi input yang kita gunakan. Teman-teman, kurangi input kita gunakan tuh mulainya apa?
sehari pakai baju sekali, itu mengurangi pencucian deterjen kita. Tapi kalau kita pakai bajunya sehari 3-4 kali ganti baju, oke? Terus setiap 2 hari sekali itu cuci anduk, cuci macam-macam tuh, itu nambah deterjen kita. Itu tanpa kita sadari. Jadi konsumsi dikurangin. Itu akan membantu lingkungan. Yang kedua, ketika kita beroperasi, aktivitas dibuat efisien. Yang ketiga, sisa sebagian dipakai lagi, sebagian harus melalui proses daur ulang, sebagian menjadi sampah. Jadi menurut saya mindsetnya itu dulu. Nah, kota-kota kita di seluruh dunia ini, seluruh Indonesia, menghadapi problematika sampah. Saya kadang-kadang merenung kenapa ini terjadi ya. Kita sudah tinggal di kota, tapi mindset kita masih seperti dulu kita saat masih di desa. Saat masih rural. Apa sih masih rural itu? Satu, semua yang kita konsumsi adalah recyclable. Beli nasi ponggol, wadahnya daun. Beli gudeg, wadahnya daun. Sehingga selesai dipakai, ya tinggal di rumah ada lubang, itu masukkan ke lubang sampah. Lalu akan di-recycle oleh alam. Nah itu di rural begitu. Ketika kita mengalami industrialisasi, barang-barang yang masuk ke dalam rumah kita nggak lagi recyclable oleh alam dengan mudah. Termasuk proyek yang Anda kerjakan kan membantu menyelesaikan soal plastik ini. Nah, ketika ini semua terjadi, mindset kita di kota belum berubah. Sehingga kota-kota di seluruh Indonesia yang ada adalah menimbun sisa yang disebut sampah, lalu menjadi timbunan. Bukan cuma Jakarta yang mengalami, kota-kota besar seluruh Indonesia sekarang mengalami. Nah solusinya seperti dibilang tadi, di tingkat satu, di tingkat rumah tangga. Yang kedua, di tingkat intermediary, yang ketiga di tingkat akhir. Itu penyelesaiannya end to end. Saya bisa nerusin ini, nanti jadi kuliahnya soal kuliah ekologi, lingkungan untuk perkotaan gitu. Janganlah, ya berhenti di situ aja. Tapi saya ingin sampaikan teman-teman bahwa ini membutuhkan turun tangan kita di level lingkungan, perumahan. Tidak bisa memilah sampah dikerjakan satu rumah, nggak bisa. Harus dikerjakan oleh satu komunitas. Kenapa? Ya bagaimana saya memilah sampah di rumah saya, ketika saya taruh di luar, pemungut sampah mencampurnya lagi jadi satu. Itu paling frustrasi bagi rumah-rumah yang sudah memilah sampah. Karena itu dia harus dikerjakan sebagai satu gerakan. Karena mudah-mudahan nanti turun tangan punya gerakan untuk pengelolaan sampah di kota-kota. Di Jakarta, saya lupa datanya, mungkin bisa dicekin sebentar. Itu ada banyak sekali RW yang sudah memulai gerakan pengolahan sampah di hulu. Sehingga tidak semuanya menjadi beban sampai ke Bantar Gebang. Lalu apa yang terjadi yang sudah ada di pengolahan sampah akhir? Satu demi satu di recycle. Sekarang di sana ada proses menjadikan itu sebagai sebuah briket yang bisa dipakai untuk bahan bakar pabrik semen. Itu yang dikerjakan. Saya resmikan itu persis sebelum ujung masa tugas. Kandi, sayang kita nggak jadi wawancara ya Kandi ya. Insya Allah nanti kita wawancara satu saat. Tapi Anda udah nggak jadi jurnalis ya sekarang. Udah di Aksara. Pertanyaannya ini loh, saya juga baru kepikir nih, apa yang dikerjakan kalau lagi bosan dengan kerelawanan? Alhamdulillah belum bosan sama kerelawanan. Tapi yang jelas teman-teman, saya merasa bersyukur sekali karena saya berjalan bersama dengan sahabat-sahabat pejuang yang tidak pernah luntur semangat juangnya. Hosin, Heri, Sami, Angger, dan mana lagi nih yang sama-sama selama ini berjuang bersama-sama itu yang menjaga semangat. Jadi kalau saya boleh usul, selalu berjamaah dalam gerakan relawan. Anda tidak akan pernah kesepian dalam gerakan relawan. Tapi kalau teman-teman berjalannya sendiri, mungkin akan mengalami kebosanan. Selalu dalam kebaikan, kerjakan secara bersama-sama. Dan komunitas itu yang kemudian merawat. Komunitas yang kemudian menjaga. Sehingga suasana kerelawanan itu tumbuh, berkembang, dan kita akan selalu muncul, selalu dipertemukan dengan kebaruan-kebaruan. Lalu
Ada Fadil, soal pendidikan lingkungan. Saya sudah jawab ya sebagian dari jawaban tadi. Mana Fadil nih? Oke. Anda misterius betul. Topi hitam, masker hitam, nggak kelihatan pula gitu ya. Saya pikir susup dari mana gitu. Nggak ada susupan di sini ya. Nah, soal pendidikan lingkungan sudah ya, saya tadi sempat bicara. Tapi yang penting teman-teman, pendidikan lingkungan ini pembiasaan dari mulai usia muda. Lalu tentang akhlak, guru bagaimana menerapkan budi pekerti, akhlak, karakter itu dengan pembiasaan dan keteladanan. Anda tidak bisa minta pada orang lain untuk ada anak-anak kita ya, anak-anak kita untuk bersikap berbeda dengan gurunya, dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya mencontohkan, anaknya nanti akan mengikuti contoh yang diberikan. Jadi menurut saya contoh keteladanan kunci, lalu pembiasaan menjadi kunci keduanya. Karena tanpa ada pembiasaan dia tidak membentuk menjadi karakter. Supaya menjadi karakter dia harus ada proses pembiasaan. Ini yang menurut saya kunci. Kemudian Nora ya, bagaimana meningkatkan kesadaran politik untuk anak-anak muda. Teman-teman, ajak untuk melihat, jangan terlalu banyak mengajari. Jadi kalau Nora pengen ngajak teman-teman muda terlibat politik, maka ajaklah untuk ikut aja datang sebagai peserta, sebagai hadirin. Dan itu akan memberikan pengalaman baru. Seringkali persepsi itu membentuk benteng pembatas yang amat tebal, yang sulit untuk diubah. Dan ketika kita mencoba untuk memberikan penjelasan A, B, C, D, F, G, mungkin akan dijawab dengan G, H, I, J, K, L, M, N. Akhirnya nggak pernah ketemu. Ajak aja, lihat, terlibat, biasanya ruang untuk perubahan itu muncul. Kemudian yang kedua, berikan, kalau sekarang bukan hanya buku, video, rekaman, pidato, dokumenter yang menceritakan betapa keputusan-keputusan besar dalam kehidupan kita adalah merupakan keputusan politik. Nah, politik ini seringkali nampak tidak nyaman ketika kita berbicara perseteruan menuju pemegang kewenangan. Di situ kita seringkali menyaksikan politik sebagai sebuah praktek kompetisi yang tidak nyaman. Ini bangsa kita memang masih harus belajar untuk bisa berkompetisi dengan fair, dengan rasa sportivitas. Karena sportivitas ini yang harus dikembalikan. Bukan hanya dalam kompetisi politik, kompetisi sepak bola pun kita harus kembalikan sportivitas. Kompetisi olahraga, sportivitas dikembalikan. Dan ini yang penting sekali. Teman-teman kalau lihat PON, teman-teman, Pekan Olahraga Nasional, lalu jenis-jenis atau cabang-cabang olahraga yang menggunakan juri, itu jenis cabang olahraga yang paling rentan pada praktek korupsi. Pakai penjurian. Mereka yang perform belum tentu bagus, bisa dapat emas. Yang bagus nggak dapat medali sama sekali. Kenapa? Karena pakainya penjurian. Tapi kalau lombanya lari, yang paling cepat yang dapat medali. Kenapa? Karena meritokrasi sepenuhnya. Ini teman-teman harus kita kembalikan. Ini di bidang olahraga. Cuman sayangnya di bidang olahraga nggak ada perhatian. Kalau di wilayah politik juga begitu. Ada yang sudah punya angka 70%, keluarnya tinggal 35%. Hilang tuh 35 yang lain. Nggak tahu hilangnya di mana. Mau nyari ke MK juga nggak ketemu. Iya, nyarinya susah nggak kemana nyarinya. Jadi banyak misteri-misteri. Nah, ini yang sering membuat orang menjadi enggan di wilayah politik. Tapi sesungguhnya di wilayah inilah keputusan-keputusan besar itu dibuat. Karenanya saya sampaikan pada fase ini, pada fase proses menuju pemegang kewenangan, itu sportivitas harus dikembalikan. Kejujuran, integritas dikembalikan. Dan kalau itu bisa terlewati, maka kita akan bisa mengambil keputusan-keputusan besar
yang baik untuk Republik kita. Tapi jangan pernah, saya usul, jangan pernah merendahkan mereka yang apatis. Saya berapa kali datang di acara teman-teman mahasiswa, ada mahasiswa yang tanya, kan hadirnya banyak. Terus tanya gini, Pak Anies, saya ingin tanya, bagaimana caranya supaya mahasiswa-mahasiswa ini yang tanya mahasiswa juga, yang apatis ini bisa kita rangsang. Untuk yang kanan kirinya apatis juga apa gitu. Jangan sampai kita merasa kita yang paling aktif dan yang lain menjadi apatis. Dan itu yang akan membuat kita justru terjauhkan dari komunitas yang mau kita ajak. Terakhir, Kandi, kembali ke pertanyaan kedua Kandi. Ini teman-teman semua di sini banyak relawan. Apa sih manfaatnya jadi relawan? Apa sih senangnya jadi relawan? Saya mau minta nih, yang merasakan manfaat bagi diri sendiri acungkan tangan. Saya termasuk yang acungkan tangan di sini. Saya merasakan manfaatnya. Apa? Nomor satu, yang paling sederhana saja. Ada personal satisfaction. Ada kepuasan pada diri sendiri, pada lingkungan, pulang ke rumah bercerita itu dengan rasa syukur. Tidak ada rasa malu atas apa yang dikerjakan. Enak betul pulang ke rumah nggak ada yang rasa malu yang nggak ditutup-tutupi. Kenapa? Karena kerjanya kerja kerelawanan. Dan itu betul-betul membahagiakan. Yang kedua, berdampak. Nah, ketika berdampak ini teman-teman, saya bukan belajar dari saya belajar dari yang lain. Saya menyaksikan orang-orang yang bekerja di kerelawanan itu. Lalu sekian tahun kemudian ketemu dengan orang-orang terdampak. Mereka tidak pernah lewat, tidak pernah lupa atas apa yang pernah dikerjakan. Itu sesuatu yang ketika kita menjalani kita nggak merasakan. Tapi melewati waktu pelan-pelan kita ketemu. Jadi itu bibit. Saya dulu menyaksikan itu dari ibu, dari ayah yang bekerja sebagai guru. Menyaksikan anak-anak mudanya menjadi seseorang. Lalu pulang bercerita. Saya cerita tadi Pak Kusnadi. Itu pada saat Pak Kusnadi menjadi rektor di kampus kami, ada satu orang yang cerita, ini kalau tidak ada Pak Kusnadi, saya nggak bisa di sini. Namanya siapa? Profesor Sofyan Effendi, yang kemudian jadi rektor Gajah Mada. Kalau tidak ada program PTM, saya di Bangka tidak bisa sekolah SMA. Dan kalau nggak bisa sekolah SMA, tidak mungkin bisa kuliah di Gajah Mada. Muridnya Pak Kusnadi, ini cerita sedikit nih. Karena itu saya lihat dari dekat nih satu orang ini. Dia mengajar di Kupang. Lalu di kelasnya ada anak-anak yang dia temukan pintar. Menurut dia, pandai. Dia ajak dua anak itu. Dua anak berangkat ke Jogja, kuliah di Gajah Mada. Satu jadi rektor Universitas Satya Wacana, satu jadi gubernur Bank Indonesia. Namanya Adrianus Moy. Oke, kalau tidak ada relawan datang ke sana, boleh nih tepuk tangan untuk Adrianus Moy dan Kusnadi. Bukan saya ini ceritanya. Tapi saya lagi anak SMA, kuliah baru awal, dengerin nih cerita-cerita ini semua. Saya luar biasa ya. Tapi dampak itu baru muncul sekian tahun kemudian. Nah, bibit-bibit itulah yang kita tumbuhkan sekarang. Mudah-mudahan, yang ketiga nih, mudah-mudahan ini jadi catatan amal soleh, amal jariah kita yang aliran pahalanya tidak akan berhenti sampai kapanpun juga. Itu di luar kendali kita. Jadi bergerak di sini memberikan manfaat yang luar biasa. Insya Allah lahir batin dunia akhirat. Gitu ya. Nanti makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh bener ya, kalau sama Abah bawaannya mungkin sampai maghrib nih. Cuman masih ada yang mau nanya lagi gak nih? Kayaknya udah banyak banget yang kita dapetin dan saatnya untuk merenungi lagi dan melihat kembali ke dalam diri kita nih teman-teman. Teman-teman yang udah hadir dari pagi sampai sore, alhamdulillah kayaknya banyak banget dapetin pelajaran-pelajaran berharga. Dan yang gak kalah penting sebenarnya setelah ini seperti judul acara kita, dapat inspirasi untuk bergerak dan aksi untuk berdampak. Jadi makasih banyak teman-teman. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan, aplaus paling meriah buat Abah. Alhamdulillah. Dan setelah ini mungkin akan saya kembalikan ke teman-teman MC. Saya persilakan.